Perkenalkan, nama saya Dian Istimesyah. Di sini saya selaku mediator. Perkenalkan, nama saya Resya Fazila. Saya di sini sebagai pengusaha kue nastar Raira Cake. Saya Zahra Awalia Nisa Fitri dengan NIM akhir 222. Di sini di sesi mediasi saya berperan sebagai Perkenalkan, nama saya Lucia Dora Panusin dengan NIM akhir 239. Di sesi mediasi ini saya berperan sebagai pihak dari Delicious. Perkenalkan, nama saya Deva Relia Rahman sebagai pihak Delicious. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menghadiri acara mediasi pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwasanya dilakukannya mediasi pada hari ini adalah untuk mencari jalan keluar yang adil untuk kedua belah pihak. Saya harap dilakukannya mediasi hari ini dilakukan dengan tenang dan kepala dingin. Apakah kedua belah pihak sudah siap? Kami siap, Bu. Siap, Mbak. Baik, mari pada sesi yang pertama ini saya ingin mendengarkan kronologi kejadian awal bagaimana permasalahan ini terjadi. Saya persilakan untuk Delicious untuk menceritakan bagaimana kronologi ini terjadi. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan berbicara ya, Mbak Mei. Jadi gini, beberapa hari yang lalu itu kami membeli kue nastar dari Raira Cake untuk direview di channel YouTube kami, yaitu Delicious. Nah, pada saat kami membeli kue tersebut melalui e-commerce Oren tanpa permintaan khusus seperti endorsement ataupun yang lainnya, dan ketika mencoba dan merekam review, kami menemukan ulat di salah satu dalam kue nastar tersebut. Pasti aja sebagai konsumen kan kita terkejut ya Mbak, dan langsung mengabadikan momen itu karena ya biar gimana pun ini kan menyangkut kebersihan dan kesehatan makanan gitu. Betul, Mbak, menambahkan dari yang rekan saya sampaikan, kue nastar yang kami beli ini tuh sampai dalam keadaan yang tidak baik atau bisa dibilang tuh hancur, Mbak. Lebih lagi, kami merasa wajar untuk memberikan kritik terhadap kualitas mengingat kue nastar dari Raira Cake ini tergolong mahal. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih pihak Delicious telah memberikan kronologi awal bagaimana permulaan permasalahan yang terjadi. Untuk selanjutnya, saya ingin mendengarkan tanggapan dari pihak Raira Cake. Untuk pihak Raira Cake, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Mei. Dari pihak kami sangat kecewa dengan video yang diunggah oleh Delicious. Video itu membuat usaha kami mendapat banyak komentar negatif yang membuat pelanggan ragu membeli produk kami. Bahkan ada yang membatalkan pesanan. Dalam proses pembuatan dan packing, kami selalu menjaga kebersihan dan kualitas kue kami. Kemudian kami juga selalu membuat video dokumentasi yang dapat dijadikan bukti bahwa kebersihan dan kualitas kue kami itu terjaga sebelum dikirim. Dalam video dokumentasi kami terlihat jelas bahwa kue nastar dalam keadaan sempurna, tidak hancur dan tidak ada ulat. Maka itu kami bingung mengapa terjadi hal seperti ini yang merugikan kami. Begitu Mbak Mei. betul sekali, Ibu Mediator. Saya ingin menambahkan Ibu Raisa. Di Raira Cake sendiri, saya selaku orang produksi, orang dapur, sangat memperhatikan kualitas dari produk yang kami produksi sehari-harinya. Dapur kami itu juga bersih sesuai dengan SOP, dan sebelum di packing, sebelum dilakukan pengiriman tersebut juga melalui ekspedisi, kami melakukan QC atau quality check terlebih dahulu terhadap pesanan-pesanan para customer kami. Jadi kami sudah dapat memastikan bahwa semua produk yang Raira Cake produksi ini sesuai dengan SOP yang ada dan sudah mengikuti standar kualitas terbaik. Jadi kami menelusuri lagi lebih lanjut, kayak kemungkinan besar ini masalahnya ada di ekspedisi. Karena terjadi keterlambatan pengiriman. Hal itu menyebabkan, karena lamanya di perjalanan, menyebabkan Nastara itu hancur dan ada ulatnya seperti yang ada di video pihak Delicious buat. Jadi kami sudah sangat kecewa tentunya, karena uh, sebelumnya kami juga sempat memberikan klarifikasi dan atas video tersebut. Jadi kayak, tapi sudah terlanjur review video itu sudah tersebar luas, maka kami ingin masalah ini diselesaikan lebih baik gitu, mediator.
Baik, terima kasih. Kedua belah pihak telah menjelaskan bagaimana kronologi permasalahan ini terjadi. Eh, Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam sisi solusi, saya ingin memberikan sedikit penjelasan bahwasanya dari sisi hukum sendiri, saat ini berdasarkan pasal 310 ayat 2 KUHP, itu pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis maupun disebarluaskan kepada publik seperti penguploadan video ke sosial media ini dapat dikenai ancaman pidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda 4.500. Namun perlu kita ketahui juga bahwasanya kritik dan penilaian ini tidak semua kritik dan penilaian itu dapat kita katakan sebagai pencemaran nama baik. Apalagi kritik dan penilaian ini dilakukan untuk kepentingan umum dan didasarkan fakta-fakta. Oleh karena itu, untuk selanjutnya kita harus mencari solusi dari permasalahan ini dengan kepala yang dingin dan tenang agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya saya telah melihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat di sini, terutama terkait kualitas produk yang saat diterima dan dugaan adanya kerusakan akibat keterlambatan pengiriman. Oleh karena itu, saya ingin mendengar argumen-argumen dari kedua belah pihak lagi. Silahkan. Baik, Mbak. Sebenarnya itu kita paham ya bahwasannya memang pengiriman ini kan bisa menjadi faktor. Nah, tapi dari sisi kami sebagai pelanggan ya gimana? Kami kan cuma bisa menilai dan menerima kondisi produk yang kami terima pada saat barang itu sampai gitu. Ya kami nggak bisa berbuat apa-apa, bahwa yang kita lihat ya itu yang kita review gitu. Betul Mbak, kayak yang teman saya sampaikan, kami itu nggak ada niat sama sekali buat mencemarkan nama baik dari Raira Cake. Kalau misalnya memang ada kesalahan dari pengiriman, itu lebih baik dari Raira Cake yang ini memberikan klarifikasi supaya nggak ada kesalahpahaman lagi nih kayak gini. Dan dari Delicious sendiri itu berharap agar Raira Cake ini bisa meningkatkan dari sisi produksi dan juga transparansi produk agar mereka bisa agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini lagi Mbak. Kami juga tidak ingin menyalahkan sepenuhnya pihak reviewer, tapi kami berharap di lain waktu, jika ada masalah seperti ini, dapat ditanggapi dengan lebih bijak. Seharusnya ada komunikasi terlebih dahulu kepada pihak kami sebelum diunggah ke publik. Tuh. Benar sekali. Kami tidak ingin sama sekali menyalahkan pihak Delicious ataupun konsumen lainnya. Kami sangat tersanjung dengan niat baik dan antusias dari Delicious untuk apa ya, membeli produk kami, membeli nastar kami tanpa embel-embel endorsement sama sekali. Jadi kami berharap sih sebelum itu ya kita harus menjalin komunikasi lebih baik. Jadi kami ingin jalan keluar yang adil nih untuk sekarang. Jadi kami dari Raya Rakek memohon untuk Delicious itu membuat video klarifikasi lagi ya untuk kayak sebenarnya ini udah clear dari kita berdua dari mediasi ini juga bilang di video itu juga disebutkan bahwa untuk memperbaiki reputasi Raira Cake juga dan kami juga akan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran yang akan lebih kami akan meningkatkan kualitas Raira Cake dari segi pengemasan, produksi hingga eh, trans hingga distribusi produk-produk Raira Cake ke tangan konsumen. Jadi eh, tidak ada kesalahpahaman lagi ya. Baik, berdasarkan diskusi yang telah kita lakukan ini, saya melihat terdapat beberapa solusi dari kedua belah pihak yang sudah saya rangkum. Eh, saya akan membacakan rangkuman saya, silakan dikonfirmasi ya. Yang pertama, pihak Delicious membuat video klarifikasi yang menjelaskan bahwa review sebelumnya menuduh pihak Raira Cake melakukan kelalaian. Yang kedua, pihak Delicious menyebutkan dalam klarifikasi bahwa Raira Cake memiliki dokumentasi sebelum pengiriman yang menunjukkan bahwa produk dalam kondisi baik sebelum keluar dari toko. Yang ketiga, pihak Raira Cake meningkatkan pengemasan dan transparansi dalam produksi agar masalah seperti kue hancur tidak terjadi lagi.
Lalu yang terakhir, review selanjutnya dari Delicious akan dibuat dengan bahasa yang lebih berimbang, tanpa menggunakan ekspresi atau kata-kata yang bisa menimbulkan kesan negatif yang berlebihan. Apakah kedua belah pihak setuju dengan kesepakatan ini? Saya rasa memang itu jalan tengah yang cukup adil sih Mbak dan bisa membantu menyelesaikan kesalahpahaman ini. Ya Mbak, saya setuju dengan solusi yang Mbak berikan selama dari Delicious sendiri ini masih bisa mempertahankan integritas kami sebagai reviewer yang jujur. Baik, kami juga setuju. Yang penting pelanggan kami tahu bahwa kami selalu menjaga kualitas produk kami dan masalah ini terjadi karena faktor eksternal. Benar sekali. Dari poin-poin yang mediator sampaikan, kami dari Raya Rakek akan lebih memperhatikan aspek pengiriman agar kejadian ini tidak terulang kembali. Baik, dengan ini kita telah mencapai kesepakatan yang adil ya bagi kedua belah pihak. Saya harap setelah ini hubungan antara food vlogger dan pengusaha tetap berjalan dengan baik. Semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran kita bersama. Dengan ini saya nyatakan pihak maaf, mediasi hari ini sudah selesai dan terima kasih atas kerjasamanya karena telah melakukan mediasi ini dengan secara tenang dan kepala dingin. Terima kasih. Terima Baik, Terima kasih kasih Mbak. Mbak. mediator telah mewadahi kami.